Perkenalkan, di sini saya Daud Krisna Dwiva, NIM 180411100080, dan di sini saya dari kelompok KKN 79 akan menjelaskan tentang vaksinasi COVID-19. Oke, yang pertama, apa itu vaksin? Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau sebagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan yang ditambahkan dengan zat lainnya, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Dan vaksinasi adalah pemberian vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan. Jadi intinya akan memicu imunitas pada tubuh. Dan mengapa vaksin itu penting? Nah, vaksin akan membuat tubuh seseorang mengenali bakteri atau virus penyebab penyakit tersebut, sehingga bila terpapar bakteri atau virus tersebut tidak akan mengalami sakit atau hanya mengalami sakit ringan, karena tubuh sudah mengenali bakteri tersebut sehingga dapat diberantas. Dan juga vaksinasi pada Indonesia, menurut data dan riset, hasil survei penerimaan vaksin yang dilakukan Kementerian Kesehatan bersama ITAGI, Indonesian Technical Advisory Group on Immunization, dengan dukungan dari UNICEF dan juga WHO pada bulan September 2020 kemarin menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat sudah mengetahui rencana pemerintah untuk mengenali vaksin COVID-19 dan sebanyak 65% bersedia untuk divaksinasi. Sekitar 20% masih ragu-ragu dan sebagian kecil menolak dengan alasan khawatir akan keamanan, efektivitas, dan juga kehalalan vaksin tersebut. Dalam data ini menunjukkan bahwa mereka yang memiliki informasi tentang vaksinasi COVID-19 cenderung lebih menerima vaksinasi COVID-19. Dan juga target vaksinasi pada Indonesia sendiri, pemerintah memutuskan untuk menargetkan minimal vaksinasi dari yang semula 181,5 juta orang menjadi 208,2 juta orang. Jumlah tersebut seiring kelompok penerima vaksin diperluas kepada anak-anak dan remaja berusia 12-17 tahun. Dan juga ada cara kerja vaksin. Yang pertama adalah vaksin adalah produk biologis yang diberikan kepada seseorang untuk melindunginya dari penyakit yang melemahkan atau bahkan mengancam jiwa. Kedua, vaksin akan merangsang pembentukan kekebalan imunitas terhadap penyakit tertentu pada tubuh seseorang. Jadi akan memicu imun tubuh untuk mengenali penyakit tersebut dan memberantas. Dan juga terakhir, tubuh akan mengingat virus tersebut dan mengenali dan juga tahu cara melawannya. Seperti itu. Dan juga ada beberapa manfaat vaksin COVID-19 yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah mencegah terkena gejala COVID-19 berat. Karena vaksin tersebut memicu imun dalam tubuh, jadi seseorang dapat menjadi kebal atau terlindungi dari suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Dan juga vaksin dapat melindungi orang lain, karena jika cakupan vaksinasi tinggi dan merata di suatu daerah, maka akan terjadi herd immunity. Herd immunity adalah suatu kondisi di mana sebagian besar masyarakatnya telah terlindungi dari suatu penyakit. Cakupan imunisasi yang tinggi dan merata akan membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity, sehingga dapat mencegah penularan maupun keparahan suatu penyakit. Dan juga tentunya vaksin dapat menghentikan penyebaran virus COVID-19 ini. Karena pada dasarnya vaksinasi diadakan bukan hanya bertujuan
untuk memutus rantai penularan penyakit dan menghentikan wabah, tetapi juga dalam jangka panjang mengeliminasi atau bahkan memusnahkan penyakit itu sendiri. Itulah manfaat vaksin dari COVID-19. Dan juga jika ada cara lain untuk kita sebagai manusia mencegah terjadinya penularan COVID-19, yaitu yang pertama, kita harus selalu memakai masker 3 lapis setiap beraktivitas, dan juga lebih baik menggunakan masker medis. Kemudian jangan lupa untuk selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan ditambah lagi dengan menggunakan hand sanitizer. Kemudian membatasi kegiatan di luar jika tidak ada keperluan mendesak. Jadi hanya keluar jika memang ada keperluan mendesak saja. Dan juga untuk seseorang yang memiliki penyakit disarankan untuk melakukan kontrol berkala. Dan terakhir, yang paling penting adalah kita harus menjaga jarak 1-2 meter dengan orang lain dan tidak bersalaman dan berpelukan. Kita harus selalu menerapkan langkah-langkah ini dalam kehidupan kita sehari-hari di era pandemi ini, di masa pandemi ini, untuk kebahagiaan kita dan juga kebaikan orang lain. Baiklah, seperti itu saja. Sekian, terima kasih.